Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dinia Seingo, NRP 222322804, kelas reguler 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem respirasi sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didi Harto, SKF Ners MPD. Definisi sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu, yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga, melembabkan udara. Selanjutnya, struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi, yaitu struktur utama. Saluran pernapasan atas terdiri dari rongga hidung atau kafumnasi, paring, dan laring. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru terdiri dari paru-paru dan alveoli. Selanjutnya, struktur pelengkap. Yang pertama, dinding dada, kedua, kosta, tiga, otot pernapasan, keempat, diafragma, kelima, pleura. Penjelasan terkait struktur sistem respirasi. Saluran pernapasan atas. Yang pertama, rongga hidung atau kafumnasi, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau paring. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terdiri atas, yang pertama, vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Ketiga, permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Yang keempat, sel silila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Kelima, pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Selanjutnya, sinus atau nasalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari, yang pertama, sinus frontalis atau di tengah dahi. Yang kedua, sinus ethmoidalis atau di antara mata. Yang ketiga, sinus sphenoidalis atau di belakang rongga hidung. Keempat, sinus maxillaris atau di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung, sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus atau sinusitis. Selanjutnya, fungsi hidung. Yang pertama, sebagai jalan nafas. Kedua, pengatur udara. Ketiga, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. Keempat, pengatur suhu. Kelima, pelindung dan penyaring udara. Keenam, indera pencium dan resonator suara. Selanjutnya, faring. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, depan ruas tulang leher. Fungsi faring yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar atau silia. Kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri dari, yang pertama, nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Kedua, orofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laringofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Selanjutnya,
Di sini ada nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft palate dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Selanjutnya, orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal, tenggorokan atau trakea saluran pernafasan. Saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju tenggorokan atau trakea saluran pernafasan. Selanjutnya laring. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis 4-6. Fungsi laring. Yang pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Yang kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis atau kartilago pada laring untuk menutupi glotis atau bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Melindungi saluran pernapasan, di bagian pangkal laring terdapat fungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea, penghubung faring dan trakea, respirasi, saluran proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Selanjutnya, saluran pernapasan bawah. Yang pertama, trakea atau batang tenggorokan. Berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mili dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel birsilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Selanjutnya paru. Yang pertama paru-paru. Terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Yang kedua, paru-paru kiri atau pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen.
Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Yang kedua, pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pleura visceralis yang melapisi paru, kedua, pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal, berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 mili per kg/bb yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Selanjutnya, yang ketiga, alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas, merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Selanjutnya, otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet. Yang pertama, otot inspirasi utama, yaitu yang pertama, musculus intercostalis interna, kedua, musculus intercatilineus parasternal, yang ketiga, otot diafragma, yang kedua, otot inspirasi tambahan atau otot bantu napas, yaitu yang pertama, musculus calenus anterior, yang kedua, musculus calenus medius, yang ketiga, musculus calenus posterior. Saat napas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk bersin, mengejan. Yang ketiga, otot ekspirasi tambahan, yaitu yang pertama, musculus intercostalis interna, kedua, musculus intercartilaginus parasternal, yang ketiga, musculus rectus abdominis, yang keempat, musculus obliquus abdominis externus. Selanjutnya, diafragma. Suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks, diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah di perserafi nervus prechnicus yang berasal dari 3 segmen dan 5. Berikutnya, vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Kedua, arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.